Saya Ngoto Wijaya, saya dengan NIM 2301909371, jurusan International Business Management, pelajaran Excel in Business, akan menjelaskan tentang subtotal, pivot table, dan pivot chart. Yang pertama, saya bakal menjelaskan tentang subtotal. Di sini, fungsi subtotal adalah menghitung value dari row secara cepat dan efisien dengan data kelompok tertentu yang diinginkan. Oke, kita langsung pindah ke table yang pertama. Di sini table yang terlihat di layar kalian adalah table yang berisi tentang data pembelian sepatu jenis Adidas, yang dimana tabelnya berisi nomor, nama, membership, kota, jenis kelamin, produk, gudang store, harga, diskon, dan potongan diskon. Oke, saya harus mengingatkan yang pertama, kalau saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2010. Kenapa saya ingatkan? Karena Microsoft Excel keluaran tahun yang lain, letak menunya bakal berbeda-beda. Jadi, itu yang harus saya ingatkan pertama. Oke, untuk membuat subtotal, hal yang kita harus lakukan pertama adalah mengklik menu data yang di atas. Setelah kita klik menu yang di atas, kita bakal melihat tampilan layar seperti ini. Lalu kita klik menu outline. Setelah kita klik menu outline, bakalan muncul pilihan menu seperti ini, dan jangan lupa klik subtotal. Oke, kita bakal bekerja sesuai dengan kondisi untuk mempermudah kita dalam mempelajari cara membuat subtotal. Di sini sudah tersedia dua kondisi, yang dimana kondisi pertama adalah buatlah subtotal jumlah dari harga berdasarkan jenis kelamin pembeli. Dan yang kedua, lalu yang di tabel yang sama, buatlah subtotal rata-rata potongan harga berdasarkan jenis membership yang dimiliki pembeli tanpa mengganggu subtotal sebelumnya. Yang pertama, oke, kita pindah ke kondisi yang pertama, yaitu buatlah subtotal jumlah dari harga berdasarkan jenis kelamin pembeli. Setelah kita klik menu outline tadi, kita klik menu subtotal, bakal muncul halaman seperti ini. Lalu hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah option subtotal sesuai dengan option yang diminta oleh kondisi, yaitu di mana yang harus kita ubah adalah add each change-nya berdasarkan jenis kelamin. Karena permintaan di soalnya jumlah dari harga berdasarkan jenis kelamin pembeli. Oleh karena itu, kita mengubahnya menjadi jenis kelamin. Lalu kita harus memeriksa atau mengubah jika perlu fungsi yang digunakan dalam subtotal yang kita ingin buat. Di sini fungsinya yang diminta kondisi adalah jumlah dari harga. Oleh karena itu, fungsi yang digunakan adalah sum. Setelah itu, kita harus pergi ke menu add subtotal to, di mana kita harus menentukan jumlah dari harga. Oleh karena itu, kita harus menceklis menu option harga. Setelah itu, kita harus klik OK. Seharusnya tampilan yang bakal muncul di layar komputer kalian seperti ini, jika kalian mengikuti penjelasan saya dari awal. Oke, sudah, kita bakal pindah ke kondisi yang kedua, di mana lalu di tabel yang sama, buatlah subtotal rata-rata potongan harga atau diskon berdasarkan jenis kelamin membership yang dimiliki pembeli tanpa mengganggu subtotal sebelumnya. Oke, kita pindah ke tabel lagi, tabel yang sama. Lalu kita pergi ke menu data lagi, kita klik outline, bakal muncul menu subtotal. Jangan lupa diklik menu subtotal dan bakal muncul layar halaman seperti ini. Yang dimana sama, kita harus mengubah option-option yang ada di subtotal sesuai dengan permintaan kondisi yang ada. Di mana jenis kelamin yang harus add change-nya harus diubah dari jenis kelamin menjadi jenis membership dan pindah ke arah selanjutnya, di mana fungsi yang harus kita gunakan adalah average. Kenapa? Karena permintaan soal adalah rata-rata potongan harga atau diskon. Lalu kita pindah ke arah add subtotal to-nya adalah potongan diskon, karena yang diminta adalah rata-rata potongan diskon. Oleh karena itu, kita harus mengklik
option potongan diskon. Dan kita pindah ke menu yang berada di bawahnya, yaitu replace current subtotal, di mana kita harus bekerja sesuai dengan kondisi, yang dimana permintaan kondisi adalah subtotal tanpa mengganggu subtotal sebelumnya. Kita harus membuat subtotal kondisi yang kedua tanpa mengganggu subtotal yang pertama. Di sini kita harus unclick replace current subtotal supaya subtotal yang pertama yang kita buat sekarang tidak menimpa atau menutupi subtotal yang tadi kita buat. Oleh karena itu kita harus unclick replace current subtotal. Dan lalu kita klik OK. Dan di sini bakal muncul tampilannya seharusnya seperti ini. Dan jika sudah, kalian dapat mengubahnya sesuai dengan keinginan kalian. Dan ya, memodifikasi table sesuai dengan keinginan kalian. Ini sesuai dengan keinginan saya yang berada di layar saya. Dan sampai di situ saja untuk membuat menu subtotal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang pivot table dan pivot chart dan bagaimana cara membuatnya. Pertama, pivot table dan pivot chart berfungsi untuk menyusun dan meringkas table dengan mudah serta menampilkan informasi yang lebih jelas. Di depan kalian juga sudah tersedia table yang berisi tentang pembelian sepatu jenis Adidas, yang dimana tabelnya terdiri dari nomor, nama, membership, kota, jenis kelamin, produk, gudang store, harga, diskon, dan potongan diskon. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam membuat pivot table adalah mengklik menu insert. Setelah Anda mengklik menu insert, bakalan muncul pilihan menu untuk pivot table, dan setelah Anda mengklik pivot table, akan muncul halaman seperti ini, yang dimana sebelum kalian mengklik create pivot table atau menu pivot table yang sebelumnya, Anda harus memblok semua table yang kalian ingin buat pivot table-nya, atau kalian dapat memasukkan table range-nya di sekitar sini. Dan jika Anda ingin membuat pivot table di halaman baru, Anda dapat mengklik menu New Worksheet atau halaman baru, dan Existing Worksheet untuk di halaman yang sama jika kalian ingin membuat pivot table di halaman yang sekarang Anda berada. Setelah itu, jangan lupa untuk klik OK. Setelah Anda klik OK, penampilan layar Anda akan berubah seperti ini. Setelah Anda mengklik, jangan lupa bahwa kalian harus bekerja menggunakan kondisi agar lebih memudahkan kalian dalam memandu membuat pivot table. Di sini, kondisinya adalah, yang pertama, buatlah pivot table menggunakan datasheet daftar pembeli sepatu Adidas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tampilkan pembeli yang berasal dari Jakarta yang memiliki member jenis Platinum dan Gold. Pada bagian jenis sepatu, tampilkan produk jenis Gazelle, Stan Smith, Superstar, Ultra Boost, Yeezy. Munculkan total harga sepatu dan rata-rata potongan harga. Selanjutnya, pada sel yang kosong diberi tanda bintang sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, perbaiki tampilan sesuai ketentuan yang ditampilkan. Dalam membuat pivot table, kita hanya bekerja di bagian pivot table field, ini mana kalian mengatur keinginan atau sesuai dengan permintaan kondisi yang tersedia untuk memandu kalian dalam membuat pivot table dengan mudah. Berikut adalah tampilan yang harus kalian penuhi untuk membuat pivot table sesuai dengan permintaan. Dan selanjutnya saya bakal memperlihatkan bagaimana cara membuat pivot chart. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memblok atau mengklik semua sel di dalam table yang kita perlukan. Yang kedua, klik menu insert dan bakal muncul, dan kalian bisa lihat di layar kalian bakal muncul menu pivot chart. Lalu kalian klik lagi menu pivot chart dan bakalan muncul menu seperti ini. Saya bakalan nunjukin
pivot chart tipe cluster column, ini mana setelah itu kalian klik OK dan bakal muncul seperti ini. Setelah itu tergantung bagaimana kalian ingin membuatnya, kalian ingin mengaturnya, kalian memodifikasinya, atau mengatur ukurannya, dan saya bakalan memperlihatkan hasil akhirnya seperti ini. Dan setelah itu sampai di sini saja untuk penjelasan pivot table dan pivot chart. Semoga penjelasan saya membawa keuntungan tersendiri dan berguna bagi kalian yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.